Halo guys, jadi hari ini kita mau panen dari hasil hidroponiknya yang udah Chandra tanam berapa lama? Ini tanamnya udah 2 minggu. 2 minggu. Berarti ini panen setelah 2 minggu Ya, 14 hari, 16 ya, hari lah ya. Oke, yuk kita videoin pas panennya gimana. Daunnya udah lebar-lebar ya. Ini daunnya lebar-lebar, bayam sama kangkungnya. Ini salasinya 24 lubang. Ini pada saat tanam ini dari penyemaian ya. Dari penyemaian itu sekitar 4 hari, 5 hari. Jadi pada saat masuk di instalasi bisa sebesar ini udah sekitar 2 mingguan. 2 minggu lebih lah ya, lebih sedikit gitu. Karena kan tanamnya kalau nggak salah hari Kamis juga. Ini berarti baru lebih sekitar 2 hari ya, Jumat Sabtu ya, baru lebih 2 hari. Tanaman yang saya tanam itu kangkung sama bayam gitu. Beli instalasi ini dapatnya 24 lubang, tapi 24 lubang saya nggak pakai semuanya gitu, karena kemarin juga sempat jatuh karena kan ini juga kena angin kenceng kan di lantai 2, jadi rubuh. Jadi ada juga beberapa yang sudah patah, tapi alhamdulillahnya begitu dirapihin lagi ya dia subur lagi, segar lagi. Kalau misalnya dilihat Ini patah nih ya? iya patah ya. Kalau dilihat nih ya, daun bayamnya, wah ini seneng banget sih ya, daun bayam itu ya lebar ya, tuh selebar telapak tangan saya gitu. Terus sama kalau misalnya kangkung juga sama, kangkungnya tuh wah seneng banget nih, kangkungnya tuh panjang ya, ya kangkungnya panjang kalau dibandingin sama lebarnya tangan. Jadi seneng lihatnya. Ini kangkung ya gitu, bukan bayam Iya, kalau bayam nggak lebar. ya gitu. Seneng ya kalau misalnya kita lihat batangnya juga sama, batangnya ini tebal-tebal ya. Terus proses penanamannya sendiri ini nggak pakai pestisida gitu. Terus juga ringkas sih, cukup ringkas karena kan nggak perlu disiram lagi. Pakai instalasinya sebelah sana. Itu udah pakai pompa air yang punya akuarium. Itu bisa buat instalasi ini tapi nyala terus posisinya. Jadi kita nggak perlu repot-repot siram-siram. Tapi masih dikontrol untuk tingkat ppm-nya sama larutan pupuknya juga. Kita pakai pupuknya itu untuk biasanya hidroponik, biasanya pakai nutrisi AB mix biasanya gitu. Nanti kalau misalnya buat yang daun, paling kalau misalnya mau tambahin gandasil aja, itu buat nutrisi buat di daunnya. Ini kan karena emang yang kita tanam ini kan bukan sayuran buah ya, sayurannya sayuran daun gitu. Jadi emang kita cari pupuknya emang buat daun gitu. Oke, kita mulai potong ya. Ya. Kalau misalnya buat panen, kalau kangkung sih saya mau ambil semua. Kalau kangkung saya mau ambil semua. Karena kalau kangkung sendiri pada saat proses tanam sendiri, nih kita lihat ya hasilnya gimana ya. Nanti boleh foto juga. Kita angkat. Nah, saya angkat yang paling atas dulu. Oke. Aduh, oke. Nyangkut. Ini nyangkut. Ya, nyangkut. Tinggal angkat aja. Oh, itu sama ujung-ujungnya. Ya. Nah, Gila ya tuh. Tebal-tebal banget ininya batangnya. segini. Ini dapat 1 kangkung. Ya, kangkung sendiri kalau misalnya kita lihat sini sebenarnya ada 5 batang doang sih kalau misalnya dilihat ya. Akarnya lihat ya. Akarnya bagus putih begini. Itu kalau udah akar kayak gitu berarti udah nggak usah dipakai lagi ya? Ya kalau misalnya mau dicabut nanti udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Tapi kalau misalnya emang kita mau potong aja, ini masih bisa nunggu lagi. Oh gitu. Ya, sebenarnya kalau misalnya belajar dari pengalamannya Kak Bambang gitu.
belajar dari pengalaman Kak Bambang, ini bisa dipanen 2 kali sebenarnya gitu. Jadi panen perlunya aja yang di atasnya, sisain yang bagian akarnya, nanti bisa tumbuh lagi. Bayam gitu. juga bisa. Bayam bisa juga. Tapi kalau misalnya saya mikirnya udahlah mau ganti juga, saya mau nanti mau tanam yang lain lagi gitu. Saya mau coba tanam pakcoy sama sawi gitu. Oke. Ya, ini kangkungnya ya. Kangkung sendiri cuma 5 doang, 5 biji lah, 5 benihnya gitu. Kita Tapi pisahin jadinya dulu. banyak loh. Iya, nanti ininya net potnya masih bisa dipakai lagi ya. Net potnya bisa dipakai lagi. Jadi yang diambil cuma potong akarnya aja sih. Emang akarnya nih lebat ya, kalau misalnya emang pakai hidroponik tuh akarnya lebat banget tuh. Putih kan, bagus. Akarnya putihnya Karena sehat. mungkin teraliri air terus. Simpan dulu ya. Tuh. Terus apa? Ini kangkungnya juga, kita ambil dulu kangkungnya semua ya. Iya. Gitu. Aduh, nyangkut. Soalnya nih, apa namanya? Kangkungnya tuh udah panjang banget gitu. Iya. Sayang nih kalau misalnya daunnya. Iya. Itu nggak mati semua. Ya. Oh, ini ternyata bayamnya nyampur sama kangkung loh, jadi satu. Oh enggak, ini bayam. Enggak, itu Sorry, bayam, ini bayam. itu bayam. Oke, ini bayam. Ini bayamnya. Bayam. Akarnya nggak gitu banyak. Iya, tapi di bawahnya masih ada yang kecil-kecil nih. Sebenarnya yang kecil-kecil ini masih bisa numbuh lagi. Jadi saya sebenarnya kalau misalnya mau buat yang bayam, nanti kayaknya saya panen ini cuma sampai batangnya aja. Nanti saya sisain. Oke. Kalau kangkung saya ambil semua. Wah, nih tuh batangnya panjang. Tuh, sampai merambat ya. Ini kangkungnya bukan kangkung rawa ya. Kalau kangkung rawa kan daunnya lebar-lebar gitu. Tapi ini nggak kalah lebar juga gitu. Nah, ini sempat ada yang ya nih yang kering-kering ini karena pada saat instalasinya rubuh Nggak langsung dialirin sama Ya. air. Jadi ya ada beberapa yang layu. tapi ini kok nggak mayor, maksudnya nggak banyak juga. Susah. Masih bisa diselamatin. Ya, bagusnya masih bisa diselamatkan. Masih ada beberapa yang bisa diselamatkan. Kita dapat. Wah. Lumayan ya. Nanti paling ambil yang bagus-bagus aja, yang nanti yang kering-kering ini nanti kita Iya. buang lah ya. Kangkung saya ambil kangkung dulu, semuanya kangkung saya ambil. Wah, tuh kangkungnya. Kangkungnya saya ambil semua. Ini sebenarnya patah loh ini. Nih, sampai begini bentuknya. Ini sebenarnya patah. Tapi begitu kita masukin instalasi lagi, kita benerin pada saat dia habis jatuh. Numbuhnya normal lagi gitu. Bagus sih hasilnya jadinya. Tuh. Oh, ini ada lumut-lumut. Kita ambil kangkungnya dulu nih. Kita ambil. Nih yang di atas sendirian juga. Ini yang bengkok-bengkok begini nih karena patah ya. Patah. Tapi daunnya sih masih bagus. Wah, nyangkut. Ini nyangkut di bayamnya soalnya ini. Aduh, seneng banget. Masih bisa tumbuh dulu, kasih kesempatan buat tumbuh dulu. Jadi kita pilihnya yang gede-gede aja, yang buat dipanen. Jadi ambil yang batangnya gede-gede aja. Kita sisain batangnya biar apa? Nanti dia masih bisa numbuh lagi. Gitu. Agak tinggi deh. Kita ambil. Kain. Sedikit ya. Oh, jadi itu ditanam lagi? Enggak, nanti dia numbuh lagi. Kita ambil yang gede-gede aja. Dia masih banyak yang kecil tuh daunnya. Mungkin bisa kalau apa. Kita ambil yang gede. Ini salah satu yang besar. Lagi agak besar kita ambil. Kita ambil yang sudah agak besar, kita ambil. Ini sebenarnya kalau misalnya bayam yang di pasar juga ambilnya ya super gini. Nah, yang segini sudah bisa dipanen ya. Kita ambil.
kita sisain yang di bawah-bawah aja. Kalau masih di bawah-bawah yang masih bisa numbuh lagi, oke, kita ambil. Nah, teman-teman, ini sehat loh, buat apa namanya, buat teman-teman bisa aplikasiin sendiri. Oh, bukan aplikasi. Teman-teman bisa aplikasiin sendiri di rumah gitu. Ini waktu saya beli di Tokopedia, instalasinya sendiri harganya 855.000. Itu udah dapat bibit selada, bayam sama kangkung. Jadi bisa langsung ditanam gitu. Harganya 850.000, sudah dapat pompa. Oke. Ini sisanya. Ya, ini akarnya masih banyak tuh ya, bagus ya, akarnya putih gitu. Ini kita biarin aja di sini. Kok dipindahinnya ke atas? Ya, biar kasih space. Gitu, kita pisahin. Jadi ini biar bisa numbuh lagi gitu. Harapannya sih bisa segede gini lagi gitu. Karena kan emang ini bisa 2 kali panen. Gitu. Ini kita lihat masih ada. Ini apa namanya, saya tanamnya, saya lupa, pakcoy, kalau salah ini pakcoy deh, saya tanam pakcoy. Iya betul, ini pakcoy apa sawi gitu, mirip sih kalau misalnya masih kecil gitu ya, biar kasih matahari deh, soalnya daunnya itu besar kalau misalnya kena mataharinya maksimal gitu ya. Dia tumbuhnya besar kalau misalnya dia kena mataharinya maksimal, jadi bagus kalau misalnya dia kita taruh yang pas banget ada mataharinya. Cuma kan ini kan kalau misalnya kita lihat keterbatasan lahan juga, kita tanamnya di depan kamar nih gitu, di apa namanya, ya balkon lantai 2. Di balkon lantai 2. Oke. Nah, di balkon lantai 2 sendiri lahannya kalau misalnya lihat nih masih sempit sih memang gitu. Terus atasnya bagusnya ada atapnya kan, jadi nggak kehujanan. Cuma mataharinya nggak semuanya kena, jadi ada bagian memang yang nggak kena matahari secara maksimal gitu. Jadi kalau misalnya dilihat emang tumbuhnya nanti nggak akan semuanya. Tapi wah, ini batangnya besar banget nih. Ini paling besar ya batangnya. Iya. Tebal banget. Itu kalau dimakan lebih garing banget pasti. Ini paling besar ya batangnya nih. Tuh. Wow, besar banget. Besar banget batangnya tuh. Yang tadi kelihatan dari lantai bawah nih tadi kan. Bagus ya, ini pucuk-pucuknya nih. Wah, sedih sih sebenarnya sih. Ini Kenapa sih seneng dong? Kan udah ada hasilnya, biar bisa nanam yang lain. Ini kayak punya anak gitu. Aduh. Senang loh kalau misalnya nggak berhasil begini. Iya, dan itu nggak apa ya, cuman emang telaten harus ngecek airnya kan, airnya. cuman nggak perlu harus disiram Siram. kayak pakai tanah gitu, iris banget tuh. Cepat sih ini kebunnya cepat. Kalau Semua dia sayuran hijau itu saya dari zaman saya masih anak-anak, mungkin teman-teman juga zaman yang kanak-kanaknya itu tahun 90-80-an gitu ya, mungkin ngalamin juga kali ya. Gitu, nonton Popeye kan. Gitu. Nah, Popeye kan kalau mau kuat lawan Brutus harus apa? Makan bayam. Ya. Nih enak banget nih kalau misalnya dimasak, bikin sayur bening ya, dibikin sayur bening pakai jagung gitu ya. Wah, enak banget gitu. Tapi kalau misalnya daunnya lebar-lebar begini kayak bagus deh kalau misalnya dibikin ala-ala tempura gitu. Oh iya. Keren sih. Tapi jadi kurang tuh sehatnya kalau digoreng. Kecuali pakai tepung yang Nanti gluten free. ya. Ah. Aduh, kayak bingung saya gimana yang potong. Ini bayamnya rimbun banget soalnya. Aduh, senang banget ya buat bayamnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat panennya gitu ya, sekali banyak gitu, padahal kan cuma 24 lubang doang gitu. Itu lumayan loh ini gitu. Sebenarnya pengen sih punya yang lebih besar lagi. Kalau misalnya lihat di Instagram gitu kan lagi ngetren nih. Salah satu hobi mungkin ya, teman-temannya mungkin yang hobi bercocok tanam kan ada juga. Ini sebenarnya saya punya keinginan juga sih
Ini buat kegiatan hari tua sebenarnya. Pengen gitu kan, Ini bisa menghasilkan pensiun juga. muda gitu ya. Pengen banget pensiun dini gitu. Terus punya kayak begini, tapi yang bisa menghasilkan gitu. Ini kan bisa menghasilkan juga kalau apa Iya. lubangnya banyak, terus bisa dijual. Terus ini kan sehat, bener-bener emang nggak pakai pestisida gitu. Bisa kalau misalnya memang teman-teman mau galukin gitu ya. Ini saya lulusan S2 akuntansi. Temen juga yang mungkin antara kuliah sama hobinya bisa beda ya. Terus bisa juga memang suksesnya jalannya beda-beda kan. Emang Allah ngasih rezeki juga pasti. Ya, semua ada jalannya ya. Tapi bukan berarti nggak sekolah ya. Iya, gitu. betul. Bukan berarti nggak harus sekolah bisa sukses sendiri, nggak juga. Kita nggak nyaranin kayak gitu juga. Sekolah itu tetap nomor satu. Iya. Kan sekolah itu sebenarnya bukan buat sukses sih. Sebenarnya menurut saya sih bukan buat menuju sukses ya, tapi membuka wawasan. Terus mengenal juga, belajar kenal juga sama apa ya? Dan membentuk attitude juga sih. Iya betul, bentuk attitude gitu. Karena kan emang semua juga perlu sekolah gitu kan, perlu pendidikan. Biar apa gitu, punya wawasan pertama. Terus tahu bagaimana caranya berkomunikasi sama teman-teman gitu, nyelesain masalah bareng atau apa. Itu kan apa ya? Kalau misalnya kita nggak sekolah gitu, nanti kita nggak dapat pengalamannya, nggak dapat belajarnya, nggak dapat teman-teman juga gitu. Seneng ya, ini hari Sabtu gitu ya, libur kan gitu. Masa-masa pandemi kayak begini juga kan nggak bisa kemana-mana kan gitu. Ini kayak salah satu hobi yang ngetren juga di masa-masa pandemi kayak begini. Saya kalau ngelihat teman-teman yang dari alumni S2 akuntansi, Trisakti, banyak juga nih kayak yang mulai jajal kayak begini. Terus banyak juga yang komen pada saat saya saya ngepost foto hasil tanam 2 hari yang lalu ya, masalahnya 2 hari yang lalu saya post di Instagram. Banyak yang nanya juga gimana kiat-kiatnya gitu, pada mau belajar juga gitu. Kan kalau hobi sepedahan kan mungkin ada teman-teman juga yang hobinya sepedahan ya gitu. Tapi kan sepeda harganya lumayan loh. Gitu. Intinya sih semua orang punya hobi yang berbeda. Iya betul. Oke, kalau misalnya memang bisa dijalanin kayak gini gitu, terus menghasilkan juga kan gitu ya. Iya. Jadi keluar uangnya pada saat beli instalasi itu nggak terbayar lah gitu ya. Investasi. Ya betul, Belinya terbayar. sekali doang. Udahannya bibit-bibit aja terus sama Ya betul. ruko. Iya, kita mau tunjukin bibitnya sih. Kita lihat. Aku ada di sini ya. Saya tutup dulu. Bibitnya tuh kecil-kecil. Kayak apa? Kayak biji cabe. Iya. Bahkan lebih kecil dari bibit cabai kalau misalnya kayak bayam gitu. Ya, ini sawi putih. Ini sawi putih beli ini 2000-an gitu. Kan maksudnya lumayan gitu. Ini ada berapa biji gitu. Ya. Ini bayangin kalau misalnya satu biji ini, satu butir biji ini kelihatan nggak sih kalau di zoom? Kalau misalnya satu butir biji ini bisa ngasilin satu sawi putih kayak begini gitu, bayangin coba. Ya kan? Ini paling berapa sih, 2000 ya? 2000 perak. Ya 2000 perak. Dengan angka ekonomis yang begitu panen gitu ya. Angka ekonomisnya kan naik berkali-kali lipat gitu. Makanya kayak keren deh jadi petani gitu. Tapi petaninya harus yang apa ya? Yang punya inovasi gitu, yang muda gitu. Kita mau coba nanam selada nanti. Seledri. Ya seledri. Iya, seledri. Seledri. Caisim nih. Caisim biji kayak gini nih. Oh, iya. Gitu. Caisim sama harganya 2000-an semua gitu. Harganya 2000-an murah gitu. Dan paling nanti modalnya apa? Modalnya cuma itu doang nanti. Pupuknya aja. Gitu. Ya. Ini sawi yang kayak begini. Ini agar-agarnya lumayan, tapi harganya lumayan mahal, sekitar 20.000 atau 25.000. banyak, kan? Tapi banyak banget gitu. Ini tapi banyak banget, nggak kayak yang 2000-an tadi gitu. Ini banyak banget gitu. Ya. Bagus lah gitu. Ini yang saya tanam ini, bibit yang ini. Oh. Gitu. Ya. Makanya saya mau tahu nanti hasilnya gimana yang gedenya. Kita lihat ya nanti ya. Di video selanjutnya mungkin. Sama bayam sama kangkung juga sama tanamnya. Mungkin kalau ada kesempatan kita ini kali apa ngajak ke toko. Tokonya nanti ya, nanti kita belanja di mana nanti. Ah, Sama belajarnya di mana. Gitu. Kayak perlu deh. iya, Kayak ya. perlu deh bikin video sama yang ngajarin kita Iya, buat bikin iya. kayak gini. Bisa nanti kalau ada waktu kita sediain banget. Nih ya. Ini bayam loh. Ini bayam merah gitu, bayam merah. Ini kayak misalnya kita lihat gitu. Bayam hijau juga sama sebenarnya, bijinya kecil-kecil, banyak deh. Gitu. Tapi nanti tumbuhnya loh kayak gini nih gede. Gitu lebarnya.
gitu. Maksudnya bisa meningkatkan apa ya, nilai value. ekonomi sih, value-nya bertambahnya tuh. Saya sekarang gini ya, kita kan perlu asupan nutrisi yang sehat kayak begini dari sayur gitu. Nah, buat menuhin kebutuhannya, kalau misalnya kita bisa beli sendiri ya beli sendiri gitu kan, beli di pasar gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa tanam sendiri, kita kenapa enggak gitu? Karena kan emang kita butuh loh, bukan nggak butuh ya. Kalau memang kita nggak jual, kita bisa makan sendiri gitu. Kita bisa bagi-bagi juga gitu kan. Kita bisa bagi ke teman-teman atau tetangga gitu. Jadi hobi bukannya bisa menghasilkan juga, tapi bisa memberikan manfaat juga ke keluarga, ke mungkin tetangga-tetangga sekitar juga. Mungkin kalau udah jago mah bikin itu kali, kelas online. Bisa. Kelas online how to. Iya, udah ada yang nanya juga, ini udah ada yang nawar juga gitu, dijual apa enggak gitu, nanya kan, ada yang nanya, ini dijual apa enggak gitu, saya bilang enggak, saya nggak jual dulu gitu. Oh ya, mungkin ini baru panen pertama. Nah, juga. mungkin teman-teman juga nggak tahu kalau ini tuh emang percobaan pertama kita. Jadi gitu. sebenarnya mau tahu gitu hasil panennya gimana, kalau misalnya nanti dijual gitu ya, tapi nanti ngecewain teman-teman gimana? Iya, jadi emang bener-bener ini tuh kita bener-bener tuh Chandra baru beli gitu, terus dia coba sendiri masang, disemai, terus pokoknya semuanya serba sendiri dulu gitu. Dan ini bener-bener panen pertama gitu, jadi amazed banget sih sama hasilnya gitu kan. Ya terus bayangin ya, senangnya apa, tiap pagi kalau misalnya bangun tidur buka jendela, isinya langsung kelihatan instalasi kayak gini gitu kan, seger hijau-hijau ya depan kamar gitu. Ini kan jendela ya. Terus mungkin kamu bisa sharing juga kalau kerja terus nggak bisa ini gimana, nggak bisa take care sama kan nggak maksudnya rutinitas kamu tuh gimana, bangun pagi terus ya bangun pagi, saya sih biasanya gitu ya, bangun pagi pokoknya aktivitas saya tuh pas bangun pagi tuh selalu pengen yang lihat ini gitu. Misalnya habis sholat dicek nggak sih airnya atau apa? Biasanya kalau misalnya pagi mau berangkat kerja saya cek dulu, termasuk yang lagi disemai ini apa yang ini ada yang masih disemai. Baby. Nah nih kayak gini contohnya. Ini yang lagi disemai. Ada beberapa yang gagal tumbuh karena kemarin tuh ketiban ini instalasi juga karena saya taruhnya di bawah gitu. Ada beberapa yang akhirnya ya ini karena saya kasih air kemarin, saya tinggal kan 2 hari gitu. Saya sengaja saya kasih air agak banyak biar nanti nggak kekeringan gitu. Ya nih ini udah siap tanam, jadi siap masukin gantiin yang bayam sama kangkung yang saya udah panen. Dari disemai gitu. Sampai harus bisa pindah ke sini tuh berapa lama? Kalau kangkung sih cepet ya. Kalau kangkung itu 3-4 hari itu udah bisa dimasukin kemari. Gitu 3-4 hari. Tapi kalau misalnya mesti nunggu sampai 4 daun muncul gitu sekitar 5 sampai 6 hari lah, hampir seminggu kok. Gitu. Bayam juga sama gitu. Jadi kalau misalnya kangkung numbuh sama bayam numbuh sama gitu. Yang agak lama tuh kayak gini nih, kayak sawi, selada itu agak lama memang. Iya, pokcay lebih lama. Ya pokcay juga sama lama. Gitu. Ada beberapa yang gagal juga, tapi ya udahlah namanya belajar kan ya, gitu. Iya. Belajar gitu. Iya nih loh. Kayak kalau misalnya ngelihat yang gagal-gagal kayak gini sedih juga. Iya nih gagal. Tapi kan ya namanya belajar. Kalau pertama kali kalau nggak gagal kita nggak tahu gimana. Iya betul. Ya. Udah. Masih nice banget sih, ini gede banget batangnya. Nggak, maksudnya itu gimana dia bisa tumbuh gitu ya, bisa tumbuh lebih gede daripada yang lain ya batangnya. Ya itulah, ditanamnya bareng-bareng, disemainya bareng-bareng, masuk kemari juga sama-sama, tapi yang menumbuh bisa dia yang gede sendiri gitu, kita kan nggak tahu juga gitu. Ternyata dia mungkin yang dapat porsi mataharinya lebih maksimal gitu. Itu mau diangkat semua. Ini kita mau lihat, kasih lihat si akarnya. Wah tuh, akarnya panjang tuh, lihat kan. Iya, akarnya panjang banget. Iya, kalau bayam begini. Kok dia kayak ngebentuk apa sih di belakang itu? Ya pokoknya ini. Nah, ini yang kalau misalnya batangnya besar, akarnya tuh besar nih. Ini akarnya besar. Gitu. Bagus ya akarnya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia ya betul. Kalau misalnya dia terlalu besar gitu ya. Ini juga kita sebenarnya khawatir juga kalau misalnya nanti dia itu nutupin jalannya air. Jalur airnya. Jadi mampet dong. Iya, betul. Nih. Ya. Ini kan airnya ngalir terus nih dari atas sampai ke bawah. Jadi hidroponik itu emang dia tuh hidupnya cuma dari aliran air aja, dari pompa, terus dialirin ke masing-masing pipa ini. Jadi emang nggak perlu disiram terus. Paling dicek aja sih ke
air tingkat akarnya gitu ya, tingkat akar airnya gitu yang harus Kalau dicek. yang telaten gitu sampai ngelihat suhu gitu, rajin ngelihat suhu. Kalau misalnya bisa dicatat gitu ya, dicatat apa namanya, catatan ppm-nya berapa tiap hari gitu. Saya kan orangnya agak males ya. Saya agak males gitu. Saya kalau saya jadi petani, mungkin petani males gitu, karena belajarnya ekonomi akuntansi gitu ya, pasti maunya tuh yang maunya yang ringkes gitu, yang ekonomis gitu, efisien. Yang akarnya tebel banget ya. Nah, akar yang tebel begini biasanya tuh punyanya yang batangnya tebel gitu. Tadi susah diangkatnya gitu. Biarin aja, kita masukin dulu ya. Ini rambutnya banyak yang panjang akarnya kayak rambut. Oke, cacat. Ini kalau misalnya bayam begitu sih ya, akarnya ini banget. Kita pindahin agak ke atas ya, terus kita mau masukin yang ini. Oh iya, yang di semai udah siap dipindahin. Ya, semuanya udah siap dipindahin. Jadi kita mau masukin ke ini, masukin ke net pot. Pindahin ke net pot. Wow, nih. Pindah-pindah ke seberang. Oh, ini dia patah sih. Dan patah. Kan dari sini nih, akar sini tuh. Tarik kan. Iya. Jadi akarnya tuh pindah ke seberang. Tuh, ke tetangga. Itu banyak banget akarnya. Iya, karena ini yang lumayan tebel-tebel ya. Kalau tadi kan paling ada 1-2 batang doang yang tebel, ini 1, 2, 3 gitu. Satu potong 4. banyak banget. Iya, ini tebel semua. Oh iya, kalau misalnya teman-teman ngeliat tuh ya, akarnya kenapa miring ke sana gitu. Karena apa? Airnya kan alirannya ke sana. Kita ke kiri ya, betul. Dia ngikutin aliran airnya gitu. Next, terakhir kita pindahin yang ini dulu, baru nanti kita cuci. Ya, walaupun nggak pakai pestisida gitu, tapi harus dicuci. Kan buat makan. Ya, ini kasihan yang layu ya. Ya, ke dia. Iya, tapi nanti nunggu lah. Bisa lewatin nggak lupa. Aduh, iya nih. Bacain doang. Iya, katanya kalau misalnya tanaman kan ngerti bahasa kita ya. Jadi kalau misalnya dikasih saja positif gitu ya, dia dengar juga gitu. Jadi ya selalu kasih apa ya, kasih hal-hal Positive yang vibes, positif gitu, ya. misalnya tumbuh gitu, segar-segar ya gitu, yang besar ya gitu, kayak begitu, subur ya gitu, atau bacainnya alhamdulillah kayak gitu, sholawati subhanallah gitu. Saya kemarin juga kayak begitu kok gitu. Takbiran aja gitu, di sini juga bisa didengar kan, ini juga dengar kan makhluk Tuhan juga gini, makhluk Allah gitu ya, karena dia ngebawa nilai apa, dia ngebawa hal positif buat kita juga jadi apa ya, kita juga jadi punya kewajiban buat ngasih hal positif buat mereka gitu ya, sama timbal balik lagi sama-sama makhluk ciptaan Tuhan gitu. Sekarang ya kita nggak perlu khawatir roboh karena udah diikat nih. Tuh, ini kita ikat ya. Lihat deh. Itu kemarin tuh roboh. Jadi kita lagi main ke rumah Kak Bambang, roboh. Tuh, lihat roboh. Akhirnya pakai tali rafia dong. Tali rafia ini juga mintanya sama Kak Bambang. Tapi apa ya? Ya udah lah, maksudnya belajar kita perlu waspada juga, padahal ada CCTV juga nih gitu, ada CCTV juga. Kita kaget sih kalau misalnya ini kan sebenarnya kalau misalnya saya cek, saya setiap hari cek. Kalau misalnya tadi ditanya aktivitas saya apa aja, ada ini pagi itu mau berangkat ke kantor pasti ngecek ini dulu. Apalagi yang disemai nih, karena kan rentan yang masih kecil. Sedangkan kalau misalnya akarnya udah kuat, dia nggak perlu banyak diperhatiin, dia nanti tumbuh sendiri aja, makanya ringkas sebenarnya. Ini efisien banget gitu. Ya, ada ini juga efektif buat numbuhin tanamannya, jadi nggak perlu ribet-ribet lah. Menurut saya sih nggak ribet-ribet buat orang yang sibuk. Terus sama yang disemai paling perhatiin aja, karena dia kalau misalnya udah mulai tumbuh begitu, dia juga nyerap airnya lumayan cepat. Ini mau dipindahin. Iya, nanti mau dipindahin, tapi saya harus beresin ini dulu. Kita beresin dulu aja satu-satu ya. Gitu. Oh, ini berapa? Kok ditimbang? Hai teman-teman, ini aku mau perkenalkan hasil panen dari kebun hidroponik anak aku. Ini kangkung dan bayam. Hasilnya gede-gede banget dan aku sudah makan, manis banget. Coba ya. Makasih. Bayam montok-montok bener. Ini hasil kebun mantu saya nih. Aduh, kayaknya manis deh nih kayaknya mah. Daunnya besar-besar, batangnya gede-gede.
Mudah-mudahan sukses terus ya nanamnya. Tanam yang lain dong. Nanti bagi kita lagi ya.